Episode 60. Kapan kamu datang bulan? Dokter itu menghirup nafas dalam-dalam sebelum memberikan pertanyaan kepada Erem. Kapan terakhir kali Nona datang bulan? Tanya sang dokter. Erem mengerutkan dahinya, penasaran dengan pertanyaan dokter itu. Tetapi ada juga rasa khawatir yang tiba-tiba menelusup di hatinya. Terakhir datang bulan adalah sebulan yang lalu, Dok. Jawab Erem menunduk. Dia merasa malu ditanyai seperti itu. Angga hanya diam menyimak dokter tersebut. Sedangkan dokter itu segera memeriksa Erem lagi. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Sepertinya nona muda saat ini sedang hamil. Ucap sang dokter menatap Angga. Erem menutup mulutnya tidak percaya. Dia ingat setelah berhubungan dengan Angga yang pertama kali dia lupa untuk meminum pil anti hamil itu. Bahkan saat itu Angga selalu tidak menggunakan pengaman ketika berhubungan. Tapi lebih pastinya lagi, silahkan periksa di dokter Obgyn atau langsung USG untuk mengetahui hasilnya, ucap dokter. Angga terlihat gelisah. Dia tidak menyangka perbuatannya itu mengakibatkan Erem mengandung anaknya. Namun, di sisi lain Angga juga merasa bahagia jika memang dirinya akan menjadi sosok ayah. Dokter, tolong rahasiakan ini dulu dari Mam dan Dad ya, seru Erem tiba-tiba. Dokter itu mengerutkan keningnya, sedikit tidak setuju dengan keinginan Erem. Bukankah ini kabar bahagia? Kenapa harus disembunyikan? Batin dokter tersebut. Tapi, Nona, dokter, saya mohon. Ah, baiklah Nona, jawab sang dokter pasrah. Sebenarnya kita harus memastikan dulu, periksa ke dokter Jeti, jangan sampai semua orang mengetahui berita ini dulu. Imbuh Angga yang mengetahui raut di wajah dokter itu. Tuan muda tenang saja. Saya tidak akan memberitahu pada tuan besar dan nyonya. Angga mendekati Erem dan menggenggam tangannya. Terlihat wajah khawatir Erem saat ini. Tenanglah, kita harus memastikan lagi, ucap Angga mengelus punggung tangan kekasihnya itu. Erem hanya mengangguk. Sebenarnya kekhawatiran yang terbesar adalah bagaimana tanggapan kedua orang Angga. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter tersebut. Setelah itu dia keluar dari kamar Angga dipenuhi rasa penasaran. Tapi sang dokter tidak berhak menanyakan hal lebih kepada dua pasang manusia tadi. Apa kamu tidak meminum pil anti hamil itu, sayang? Tanya Angga. Menggeleng pelan. Bukannya kamu tahu jika aku tidak pernah meminumnya? Angga hanya diam sambil mengelus rambut Erem. Maaf, aku tidak mengira kalau bisa jadi secepat ini, ucap Erem menunduk. Entah kenapa, tiba-tiba dia merasa bersalah karena tidak sempat meminum pil kontrasepsi itu. Baiklah, aku akan memberitahu Dad setelah kita periksa dulu apakah kamu beneran hamil atau tidak, ucap Angga mengelus bahu sang kekasih. Tapi bagaimana kalau aku beneran hamil? Tanya Erem sendu. Dia takut jika Angga tidak suka kalau dia sampai hamil. Dia juga takut akan kemarahan Dedi Rian kalau sampai hal itu terjadi. Aku akan menikahimu, sayang, jawab Angga tersenyum. Tapi bagaimana Dedi? Sesti, percayalah padaku. Kalau Dad marah, kita menikah di London saja dan kita menetap di sana untuk membesarkan anak-anak kita nanti, jawab Angga memegang bahu Erem. Kemudian memeluknya untuk memberi ketenangan pada sang kekasih. Tapi bagaimana denganmu? Apa kamu menyesal? Tanya Erem sendu. Sayang, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Tentu saja aku sangat bahagia. Angga memberikan kecupan-kecupan kecil pada rambut Erem. Sedangkan di luar kamar, apa yang terjadi, Dok? Tanya Rian pada dokter yang baru saja keluar memeriksa Erem. Begini Tuan, sebenarnya Nona Erem hanya terlalu capek. Biarkan dia istirahat beberapa hari agar pulih, jawab dokter gugup. Jeti, Erem tidak apa-apa, Dok? Tanya Alia. Dokter itu bingung bagaimana menjawabnya. Dia sudah terlanjur berjanji pada Angga agar tidak memberitahukan kabar itu. Nona Erem baik-baik saja, Nyonya. Hanya kelelahan saja,
Padahal aku kira dia sedang hamil muda, ucap Alia tiba-tiba. Deh, sang dokter terkejut mendengar ucapan Nyonya Alia tersebut. Sudahlah, Mam. Kenapa Mami berpikir seperti itu? Mereka memang tinggal bersama, tapi kan tidak mungkin Angga akan melakukan itu pada adik sepupunya sendiri. Ucap Della. Oma Kara hanya manggut-manggut. Begini Tuan Besar, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada kalian. Apalagi, Dok? Tanya Rian. Sebenarnya? Keesokan harinya. Alia membawa segelas susu ke kamar Angga untuk diminum Erem. Ya, Arun memang belum pindah dari kamar itu karena Angga yang mengalah untuk gantian istirahat di kamar Erem. Ini sayang diminum dulu susunya ya, ucap Alia. Kenapa Mami tidak menyuruh Tina saja yang membawakan? Tanya Erem. Tidak apa-apa, Mami kan kangen sama kamu, jawab Alia sambil menyerah segelas susu untuk putrinya tersebut. Ari mengambil susu itu dan saat akan meminumnya, tiba-tiba perutnya terasa mual. Woi, sayang kamu tidak apa-apa? Seru Alia. Erem yang masih merasa mual langsung berlari ke kamar mandi. Di dalam sana dia muntah lagi, bahkan sampai mengeluarkan semua makanan di perutnya. Alia datang dan memijat tengkuk putrinya itu. Kita ke rumah sakit ya sayang, ucap Alia. Erem hanya masuk angin, Mam. Tidak perlu ke rumah sakit, lirik gadis itu. Erem merasa mual. Dengan berjalan sedikit tertatih dibantu Alia, Erem masuk ke kamar mandi. Kala masuk bersama Rebecca dan Della. Mereka mendengar suara orang muntah di dalam. Rebecca adalah ibu dari Dedi Rian. Dia baru saja datang bersama Opa Richard. Apakah Erem positif, Oma? Tanya Della. Entahlah, kita belum tahu, jawab Oma Kara. Untuk memastikan, kita harus membawa Erem ke rumah sakit, ucap Della dengan raut wajah yang tidak bisa diartikan. Memastikan apa? Seru Erem yang sudah keluar dari kamar mandi bersama Alia, bersambung.